Assalamualaikum, hari ini hari kedua kita di Mekah. Nah, rencananya hari ini kita mau city tour setelah sholat subuh. Nah, ini suasana setelah sholat subuh sekitaran jam 7 gitu di pelataran Ka'bah. Setelah ini kita langsung naik mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi akhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Pagi hari Kamis mereka berkumpul, malam Jumat direncanakan pembunuhan itu. Lalu siapa yang akan bertugas untuk membunuh Nabi Muhammad SAW? Mereka akhirnya sepakat untuk mengumpulkan anak-anak muda hebat yang punya badan kekar, yang kuat. Kemudian siapkan pedang mereka masing-masing, hanya lebih dari 50 orang, untuk menunggu Nabi Muhammad keluar dari rumahnya yang siap memenggal leher Nabi kita Muhammad SAW. Habis zuhur, Nabi Muhammad pergi ke rumahnya Abu Bakar, mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sudah datang waktunya panggilan. Malaikat Jibril telah turun memberitahu kepadaku kalau mereka orang kafir telah sepakat untuk membunuhku, maka malam ini kita harus segera meninggalkan kota Mekah. Panggilan ini telah lama aku nanti. Selama ini engkau mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah untuk berdakwah. Beberapa sahabat engkau kirim ke Madinah untuk melanjutkan estafet dakwah. Aku menunggu giliran ya Rasulullah, kapan sebenarnya engkau mengirimku ke Madinah? Tapi ternyata hari ini panggilan itu telah datang, panggilan itu telah tiba. Aku akan menemanimu menuju kota Madinah." Dan ternyata ada kurang lebih 50 orang-orang hebat dari anak muda yang sudah siap di depan pintu rumah Rasul. Ketika Nabi SAW keluar, Nabi menaburkan debu itu di pandangan matanya sehingga datang rasa kantuk, dan mereka tidak tahu kalau malam itu Nabi SAW sudah keluar dari rumahnya sambil membaca surah Yasin, "Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'alsyainahum fahum la yubsirun." Telah kami jadikan pada pandangan mereka itu tertutup sehingga ketika Nabi keluar itu tak ada yang nampak di mata mereka. Jadi semua orang mencari Nabi Muhammad SAW. Ada yang yakin mereka akan berangkat, Nabi Muhammad berangkat ke Madinah, langsung dikejar arah utara kota Madinah, dan tidak ditemukan jalan kaki Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Nabi berlawanan arah. Madinah menuju ke sana, Wasur ada di sini, Mekah ada di tengah-tengah. Kalau lanjut tadi Nabi Muhammad SAW lanjut ke Madinah, mungkin akan ditemukan sama orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad mengambil jalan yang berbeda arah, sehingga mereka tidak percaya dan yakin kalau Nabi Muhammad akan berada di daerah selatan. Di mana itu? Di sebuah bukit, di sebuah gunung. Gunung itulah diberi nama Gua Sur. Artinya seperti bentuk badan sapi, ya. Kenapa disebut Jabal Sur? Karena gunung itu bentuknya seperti badan sapi, ya. Jabal Sur juga diberi nama Jabal Banteng, ya, karena yang menjaga Rasulullah SAW, Nabi bersembunyi di sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang luar biasa lagi peristiwa saat Nabi SAW sampai di pintu Jabal Sur. Ketika sudah ada gua di dalam Jabal Sur tersebut, Nabi mau masuk tapi dilarang oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Tunggu sebentar ya Rasulullah, aku akan masuk lebih dulu supaya aku pastikan keadaan di dalam aman. Siapa tahu nanti ada sesuatu yang ada di dalam." Abu Bakar masuk ke dalam gua, kemudian Abu Bakar melihat banyak sekali lubang-lubang di dalam gua itu. Dia mengambil baju pakaiannya, disobeknya untuk menutup semua lubang-lubang itu, kecuali ada 1-2 lubang yang tidak tertutup. Setelah dipastikan kondisinya aman, Rasul pun siap-siap masuk ke dalam. Abu Bakar keluar, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sudah aman di dalam, silakan masuk." Abu Bakar masuk lebih dulu, Rasul di belakangnya. Tapi ketika sudah berada di dalam Gua Sur, Nabi Muhammad di sebelah belakang, Abu Bakar di sebelah depan. Ditanya sama Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, tadi masuk engkau yang pertama, aku yang terakhir. Tapi ketika sudah berada di dalam, engkau berada di dekat luar, aku berada di dekat dalam. Apa maksud dan tujuan wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Ya Rasulullah, seandainya nanti orang kafir tahu kita ada di sini, mereka masuk, biarlah aku yang mati lebih dulu, jangan engkau ya Rasulullah." Itu wahai Abu Bakar. Abu Bakar menjawab, "Mohon maaf ya Rasulullah, kakiku disengat ular berbisa, sakit sekali rasanya, tak mampu aku menahannya sampai aku meneteskan air mata." "Kenapa kau tidak bilang kepadaku wahai Abu Bakar?" "Aku tidak ingin mengganggu tidurmu ya Rasulullah." Dan kepada sahabat untuk mewakafkan hartanya di jalan Allah.
Datang Sayyidina Umar berkata, Allah, aku akan tunggu Abu Bakar datang, berapa berani dia sedekahkan daripada harta. Rasulullah turun naik selama 3 tahun. Ya, dalam bulan suci Ramadan, naik turun semuanya. Ya, keluarganya Abu Bakar, keluarganya Abu Bakar itu ada Abu Bakar, ada Asma, ya, anaknya Abu Bakarnya Abu Bakar. Ya, Abdullah itu tugasnya untuk melihat atau memata-matai kegiatan orang kafir yang ada di Mekah dan mencari informasi. Jadi kira-kira Nabi kalau keluar dari Jabal Sur berangkat ke Madinah udah aman belum? Nah, anaknya Abu Bakar udah aman, barulah Nabi SAW keluar dari Gua Sur ini berangkat menuju ke Madinah Al-Munawwarah, ya, untuk kenangan kita supaya jadi saksi nanti di hadapan Allah. Kita sudah datangi, kita ambil dokumentasi ya. Ya. Yuk. Amanah. Itu adalah Adam dan Hawa, ya. Setelah Nabi Adam dan Hawa. Satu diturunkan di sebuah tempat namanya Babilonia. Sebagian mengatakan Babilonia itu Irak, sebagian mengatakan di Indonesia. Kemudian dan di satu kota namanya Jeddah. Namanya Jeddah. Jadi di sini juga ayat itu diturunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa lebih. Di masjid ini ada 1000 kamar mandinya. Ya, ada 1500 tempat wuduknya. Ya, WC-nya aja ada 1000, kemudian tempat wuduknya 1500. Di dalamnya difasilitasi AC sebanyak 663 AC untuk pendingin supaya orang-orang yang sholat di dalamnya bisa nyaman. Berhenti dari tempat kita tadi dari Jabal Rahmah itu, ini penuh nih musim haji, full. Ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, luar biasa. Makanya kalau ada rezeki kita diberikan kemudahan berangkat haji dalam keadaan kondisi fisik yang masih sehat, yang masih muda. Nanti niatnya tinggal ditambah saja ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nama mamanya Aminah misalnya, berarti nanti tinggal ditambahin labbaik Allahumma umrah an Aminah binti Wahab misal. Kalau misalnya yang dibadalkan itu bapaknya, misal nama bapaknya itu nih jadi Mina baru nih di sini. Dulu sebagian para ulama berpendapat yang mabit di sini nggak sah, itu karena perluasan keluar dari Mina Qadim jadi Mina Jadid. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah. Insya Allah ibadah umrohnya sah semuanya insya Allah. 90 tahun lamanya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, tidak dikaruniakan anak. Tapi Siti Sarah memang betul-betul wanita mulia, cerdas dan pintar. Tahu dia suaminya ingin punya anak. Nah itu dia, dah yang atas bukit itu, dah. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, ya, anaknya Ismail. Ya.
Sebentar lagi saya akan tunjukkan lagi tempat pelontaran jumrat. Apakah ada makanan yang bisa kita hidangkan untuk tamu kita? Padahal datangnya itu jam 2 malam, jam 1 malam, ya, gelap. Masya Allah. Kata Siti Sarah, kita nggak punya makanan apapun kecuali ada anak sapi di belakang. Ya udah, kalau begitu tuh ya. Bentar, 1, 2, 3, ya. Itu disebut dengan jamarot, ya. Jamarot, tempat jamaah haji melontar jumrah ula, wusto, dan akobah. Yang sebelah sini ula, tengah wusto, kemudian yang sebelah sana itu akobah. Bapak Ibu bisa kanan kiri lihat, inilah jamaah yang wukuf di Mina ketika menunaikan ibadah haji. Nih di kanan kiri inilah pondok-pondoknya nih. Ini pondok-pondok jamaah haji yang ada di kanan di kiri. Bisa dilihat di sinilah jamaah haji semuanya mulai dari tanggal 10, 11, 12, 13. Mereka di sini, nanti ini luas panjang sampai ke sana, sebelah kanan sana, ya. Kalau yang Bapak Jamarot tadi itu jalan, tuh nggak ada mobil tuh, ya tuh kanan kiri tuh, Masya Allah, ya, ya nggak ada yang dorong, ada yang sedang diwakilkan, ya, yang nggak sanggup lagi kan. Itu menyebut di atas gunung itu ya, sebelah kanan. Nah ini Gua Hiro, ini Gua Hiro, gunung tempat Wahyu turun. Tuh ada tempat jalan tuh ke atas tuh bekasnya. Nah itu yang di atas itu orang itu sedang mendaki, ya. Biasanya kalau jam segini tuh yang daki itu banyak orang-orang dari daerah India, Pakistan. Tuh kan ada yang lagi naik tuh. Udah kelihatan belum? Ya, jadi insya Allah nenek kembar, nenek lukuf, kita nanti mendaki di sini. Itu sampai puncak ya Bunda, karena Gua Hironya itu di puncak atas ya. Jadi sampai puncak atas. Insya Allah kalau habis maghrib kita mendaki ya 1,5 jam nyampe lah ke atas insya Allah. Ya, atau 1,1 jam lah. Jadi kalau yang lutut udah kena asam urat, ke daerah mati, mungkin boleh berpikir lah untuk bisa naik ya. Nah itu, insya Allah nanti kita lihat waktunya. Gimana? Naik kita insya Allah? Naik ya? Jadi di bulan Ramadan, usia Nabi 38 tahun, Nabi udah naik ke atas, tapi sepanjang Ramadan 30 hari itu nggak ada wahyu yang turun. Kemudian usia Nabi di 39 tahun depannya Nabi bertahanus juga di situ, ya. 7 lapis langit, kakinya sampai di bumi. Sayap kanan kirinya terbentang dari timur. Jadi lepas ininya, dalaman semuanya, langsung kalau memang ini mandi jangan lama atau ambil air wudhu, kita mandi tadi. Ya. Udah tadi udah paham niatnya? Ya, labbaik Allahumma umroh an fulan. Ya, sebutkan nanti nama fulannya. Niatnya sebentar lagi, ini masih di Tanah Haram, kita harus keluar dulu sebentar. Ya. Udah paham ya? Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, nanti sebutkan namanya setelah nanti saya lafazkan niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umroh. Labbaik Allahumma umroh. Tinggal nanti tambahkan an fulan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrah. Nawaitul umroh. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya, yang tadi sebut. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika lak. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Labbaik Allah. Allahul azim. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah karim. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma hasibna hisaban yasira.
من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر خطايا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز إنك تعلم نعلم إنك أنت الله أعز الأكرم رب اغفر وارحم أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله وأياد تدعو المولى فمضيت لأدعو الله فمضيت لأدعو الله في أطهر أرض قلبي أطاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة والله في مكة والله ولسمت الحجر الغالي وذكرت رسول الله من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه الله لما ألهمه الله في أطهر أرض قلبي أطاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة في أطهر أرض قلبي أطاف ولبى نسيت متاعب دربي في مكة والله في مكة أبصرت الكعبة أغلى بيت زكاه الله وأياد تدعو المولى فمضيت لأدعو الله فمضيت لأدعو الله في أطهر أرض قلبي أطاف ولبى الله ونسيت متاعب ورسمت الحجر الغالي وذكرت رسول الله من أهدى الرأي الغالي لما ألهمه الله لما ألهمه الله أرض قلبي أطاف ولبى الله ونسيت متاعب دربي في مكة والله